Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, perlu Anda, saya, serta kita semua sadari bahwa Allah Bapa di surga tidak pernah mengingkari cintanya kepada ciptaannya yang paling luhur, yaitu manusia. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kemampuan untuk menghadapi dan mencari solusi di setiap tantangan kehidupan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan dan juga kebebasan bagi Anda, saya, serta kita semua menggunakan hak bebas kita secara bertanggung jawab, secara dewasa dan bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala karunia yang sudah kami terima. Semoga rasa syukur kami ini juga dirasakan oleh sesama kami dan membawa berkat bagi banyak orang. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami senantiasa mengagungkan namamu serta memujimu di setiap saat, di setiap langkah, dan di setiap lembaran kehidupan kami dari hari ke hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Wahyu pada bacaan pertama pada hari ini, dikisahkan bahwa Yohanes melihat seseorang yang duduk di tahta surga. Di hadapan tahta itu ada keempat makhluk bersorak kudus bagi Allah yang Maha Kuasa. Ke-24 orang tua-tua juga menyembah dan menghaturkan pujian kepadanya. Gambaran tentang kebahagiaan di surga, di mana di sana hanya ada sukacita dan kegembiraan tinggal bersama Sang Pencipta. Ada hal yang menarik yang bisa menjadi bahan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Santo Bernardus pernah mengatakan, baginya dia percaya meskipun Bernardus tidak memahaminya. Dan Bernardus memegang dengan keyakinan apa yang tidak dipahami dengan pikiran. Santo Bernardus mau mengatakan bahwa hidup di dalam iman akan Allah yang Maha Kasih. Tidak perlu kita harus melihat, tidak perlu kita harus menyaksikan Allah yang hadir di hadapan kita. Orang beriman itu dia percaya. Orang beriman itu ia akan tetap menghidupi dan tetap setia pada nilai-nilai keimanannya meskipun Allah secara kasat mata tidak kita lihat bahwa ia mengawasi kita. Tetapi di dalam iman Anda, saya, serta kita semua tentu memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, Allah melihatnya. Tetapi sekali lagi, Allah Bapa di surga tidak memaksa Anda, saya, serta kita semua. Ia menghargai kehendak bebas yang ada dan dimiliki oleh ciptaannya yang paling mulia, yaitu kita manusia. Ada hal yang sangat menarik yang dihadirkan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Lukas di dalam perumpamaannya. Ia menggambarkan
seorang tuan yang pergi untuk pelantikan dan pengangkatannya sebagai seorang raja. Dan ketika sekembalinya, ia menanyakan kepada pesuruh-pesuruhnya yang sudah diberikan modal untuk mengembangkan. Ada yang mengembangkan begitu baik dan menghasilkan talenta yang lebih banyak. Akhirnya ia diberikan kekuasaan atas 10 kota. Lalu datang yang kedua, dia menghasilkan yang diberikan 5 mina menjadi 10 mina. Dan dia pun diberikan kekuasaan kepada daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya kepadanya. Tetapi datang kepada pesuruh yang terakhir. Ia takut untuk mengembangkan apa yang diberikan. Akhirnya apa yang diberikan itu diambil dan diberikan kepada mereka yang mau mengembangkannya. Beriman dengan mengatakan Anda saya percaya kepada Tuhan adalah awal yang baik. Tetapi itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa Anda saya adalah orang beriman yang sejati. Orang yang beriman yang sejati, ia tidak hanya mengatakan apa yang ia imani. Ia tidak hanya mengekspresikan dengan pakaian keagamaan yang dikenakan semata. Tetapi orang yang beriman yang dikehendaki Tuhan ialah seia sekata di dalam perbuatan nyatanya. Semakin beriman, semakin ia bijaksana. Semakin beriman, semakin ia mampu mengembangkan kemampuan dan talenta yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membagikan berkat Allah yang sungguh luar biasa melalui kemampuan yang dimilikinya. Tetapi faktanya, seringkali kita seperti pesuruh yang paling terakhir. Karena ketakutan akan diambil, akhirnya kita menggunakan mamon yang tidak setia itu untuk melanggengkan kekuasaan kita, untuk memuaskan apa yang menjadi ambisi kita, yang mestinya kemampuan yang kita miliki bisa menjadi berkat, justru membawa kita pada penderitaan, pada kekhawatiran yang berlebihan. Takut bahwa ada orang yang datang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Hari ini Yesus mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua, kalau kita menerima Tuhan bertahta di dalam hati kita, maka mestinya kita mampu dengan bijaksana mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk sekedar show off atau pentas, tetapi memuji dan memuliakan Tuhan, mengerti momennya, mengerti waktunya. Perbuatan baik ketika tidak diberikan pada waktu yang tepat dan secara benar, maka niat yang baik akan menjadi ancaman dan bahkan bencana. Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, sebagai orang beriman mestinya Anda, saya, serta kita semua tidak memikirkan timbal balik. Karena orang beriman melakukan karena dia percaya bahwa apa yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan akan membuatnya semakin bertumbuh dan berkembang. Dan berkatnya tidak akan berkesudahan ketika orang beriman itu mau membagikan berkatnya untuk banyak orang. Tetapi faktanya terbalik. Seringkali di gereja, di masyarakat ataupun di negara, sebagai aparatur negara, ada begitu banyak dari Anda, saya, serta kita semua, baik di dalam pelayanan hidup keagamaan maupun hidup dalam kemasyarakatan. Seringkali kita berjuang untuk mempertahankan agar kekuasaan kita semakin langgeng dan tidak ada orang lain yang lebih baik dari kita terlibat dan hadir untuk ikut mengembangkan bangsa dan negara serta hidup menggereja kita. Bahkan pendatang baru selalu dianggap sebagai ancaman. Sebagai orang beriman yang sejati,
Ketika ada orang lain datang dan menjadi lebih baik, ia akan menerima, bahkan ia dengan rendah hati mau belajar, mau untuk mengupgrade pengetahuan yang ia miliki. Seringkali ketakutan membuat kita justru tidak bijaksana, bahkan justru semakin cerdas di dalam membungkus modus yang memiliki motivasi buruk dalam pelayanan yang mengatasnamakan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Lantas mulai kita sombong, lantas mulai kita mengatakan, hebat kan saya bisa tugas pada perayaan-perayaan besar. Tetapi sebetulnya bukan karena kerendahan hati, karena pada perayaan-perayaan biasa tidak mau terlibat, maunya hanya dalam perayaan-perayaan besar. Itulah contoh sifat-sifat yang ada pada pesuruh yang terakhir, yang selalu khawatir, yang selalu takut, tetapi ketika ada momen ia mau dijadikan orang yang paling pertama. Tetapi ketika diberikan tanggung jawab pada sesuatu yang tak terlihat, ia membuat pengecualian dan menghindarinya. Tetapi itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan ialah kita bertumbuh, berkembang, berproses dan setia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam perjalanan hidup kita dari apa yang sudah diberikannya. Harapannya kalau kita pandai menyanyi, kita memiliki kemampuan membaca dengan tegas dan jelas, wartakanlah, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk menyombongkan diri. Dengan demikian, mari kita belajar dari orang bijak yang memakai perumpamaan padi. Padi itu ketika bertumbuh menjulang ke atas, tetapi semakin tua, semakin berisi, dia akan semakin merunduk. Semakin orang beriman dan mengerti apa yang diimani, ia akan menghadirkan dan membawa kedamaian, bukan hanya sekedar berpakaian keagamaan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam kehidupan, semakin kita beriman, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mampu menginspirasi banyak orang untuk menciptakan kedamaian. Jika kita justru menjadi penyebab dari kekacauan, berarti kita jatuh pada pakaian keagamaan dan tidak hidup di dalam iman kebenaran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.